Teman, mungkin sekarang kamu memiliki hutang di bawah 100 juta dan bingung bagaimana melunasinya. Apalagi sebentar lagi negara kita mungkin masuk ke jurang resesi dan itu membuatmu semakin bingung. Jadi video ini mungkin cocok bagi kamu yang ingin mencari cara melunasi hutang-hutangmu itu. Kami akan menjelaskan 3 poin penting yang bisa segera membantumu untuk melunasi hutang-hutangmu. Tapi cara ini hanya berlaku bagi yang hutangnya di bawah 100 juta. Karena untuk yang di atas 100 juta, beda lagi caranya. Dan mungkin akan kami bahas di video-video yang lain. Aku akan mengungkapkan 3 poin penting, dan dari poin 1 akan mempengaruhi poin 2, poin kedua akan mempengaruhi poin ketiga. Jadi simak ya. Sebelum itu jangan lupa like, share, maupun subscribe. Terima kasih. 1. Upgrade skill entrepreneur. Di sini yang kami maksud bukan kamu harus menjadi seorang entrepreneur atau berhenti dari pekerjaanmu saat ini. Yang kami maksud adalah kamu harus mempunyai skill dan cara berpikir dari seorang entrepreneur. Mulai dari skill komunikasi, manajemen waktu, tahan banting, negosiasi, serta kreativitas. Tahan banting itu berfungsi saat kamu ada hutang, kamu tidak menyerah untuk melunasinya dan berusaha tetap membayar dengan penuh tanggung jawab. Serta ya, kamu juga tidak akan kabur. Karena banyak orang jika sudah mentok, mereka melupakan tanggung jawabnya, sehingga mungkin orang terdekatnya yang kena imbasnya. Manajemen waktu itu berfungsi saat kamu bekerja, kamu akan melakukannya seefektif mungkin. Dan itu bisa membuatmu mungkin memiliki waktu luang yang selama ini kamu sia-siakan dan menjadi lebih produktif dan nanti berhubungan dengan poin ketiga. Kreativitas itu berfungsi saat kamu mencari cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan dan kamu akan memikirkan berbagai cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Tentu dengan cara yang benar, yang mungkin selama ini tidak pernah kamu pikirkan. Komunikasi dan negosiasi itu tidak dapat dipisahkan. Mereka berdua ini berfungsi saat kamu mencoba menjalin relasi yang baik, serta memperbanyak maupun memperluas relasimu. 2. Perbanyak relasi. Relasi di sini bukan mengenai kamu mengenal berapa banyak orang, tapi yang kami maksud adalah berapa orang yang benar-benar mengenal kamu. Kamu bingung dengan pernyataan ini karena biasanya kamu menganggap saat kamu mengetahui orang lain dan orang lain mengetahui kamu sudah anggap hal tersebut sebagai relasi. Tapi itu bukan maksud kami. Jadi untuk mudahnya, kita analogikan seperti media sosial, yaitu yang lebih penting itu follower daripada following. Kok bisa begitu? Karena dengan banyak follower, banyak orang mengetahui mengenai diri kita. Dan karena hal itu bisa juga menaikkan pendapatan kita. Jika tetap masih bingung, coba lihat selebgram atau selebgram. Dengan banyak orang mengenal mereka ini bisa mendapatkan income yang sangat besar dengan cara yang lebih mudah daripada orang-orang yang relasinya sedikit. Mereka bisa mendapatkan income yang sangat besar dari endorsement ataupun menjual produk mereka sendiri karena banyaknya follower mereka yang mengenal mereka dan dia bisa menjual kepada followernya itu. 3. Menaikkan pendapatan. Cara termudah untuk menaikkan pendapatan adalah dengan berjualan. Jangan malu untuk berjualan atau menganggap rendah berjualan. Karena dari poin 1 dan poin 2, jika kamu sudah jalankan, akan mudah bagimu untuk berjualan. Jika manajemen waktumu bagus, kamu memiliki waktu luang untuk berjualan. Jika kamu memiliki sikap tahan banting, sehingga kamu tidak akan mudah menyerah jika barang yang kamu jual tidak laku. Atau ada orang yang meremehkanmu saat kamu berjualan. Jika komunikasi dibarengi dengan negosiasi yang baik, kamu bisa mendapatkan barang jualanmu itu dengan harga bersaing dan bisa dengan mudah menjualnya. Dan jika kamu bingung harus berjualan apa, disitulah kreativitasmu berfungsi. Kamu bisa berjualan apa saja dan kamu bisa melihat peluang dari orang-orang sekitarmu. Orang sekitarmu itu sedang membutuhkan apa, juallah itu. Serta dengan bertambahnya relasimu, saat kamu mulai menjual barang, kamu tidak akan kesulitan mencari marketmu karena relasimu itu sudah mengenalmu dan mereka mungkin saja mau membeli barang yang kamu jual. Dan dari berjualanlah kamu bisa menaikkan pendapatanmu. Dengan begitu, kamu bisa lebih cepat untuk melunasi hutang-hutangmu yang di bawah 100 juta. Karena ya, biasanya hutang di bawah 100 juta itu permasalahannya terletak pada pendapatan yang kurang, sehingga kamu harus menaikkan pendapatanmu. Tapi, untuk tips menyelesaikan hutang di atas 100 juta, itu berbeda dengan yang di bawah 100 juta. Karena pokok permasalahannya itu berbeda, dan akan kami bahas di video yang lain. Jadi jika kamu suka tips ini, kamu bisa like maupun komen. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.